profesor dari mana sih itu? Profesor Muslim apa? Profesor Islam. Oh, nggak ada yang begitu-begitu ya? Nggak ada. Saya tantang Anda maju ke pengadilan, ya. Kalau data yang saya kasih ini palsu, saya tantang Anda maju ke pengadilan. Dapat dari mana coba Anda itu? maju ke pengadilan. Kalau data yang saya katakan bahwa Quranmu tidak satu dan sama, punya banyak variasi dan berubah, serta dibakar sama Utsman, saya tantang Anda maju ke pengadilan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan satu perdebatan hebat ya dari Kristen dan juga Islam ya. Dimana dalam room ini mereka berdebat dan ada muslim teman-teman sekalian yang bungkam, tidak paham, tidak mengerti tentang nabinya, bahkan kitab sucinya sendiri teman-teman sekalian, yang katanya mereka hafal, yang katanya paling sempurna. Dan juga mereka katakan bahwa semua nabi-nabi itu dari Adam hingga sampai ke nabi mereka itu ya muslim semua. Tetapi dalam video ini teman-teman sekalian langsung KO dan tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Oleh karenanya mari kita langsung saja dengarkan berikut ini. Setuju? Islam menyamanyamakan. Tetapi data-data yang dia kasih tidak sinkron, tidak berkoneksi dengan ada yang Islam menyamanyamakan. Karena itu Bisa saya buktikan sama Nazar. Nazar, pasti kamu nggak kenal nama sama nabi kamu. Pasti kamu nggak akan kenal. Ibrahim nabi kamu belum? Ibrahim nabi kamu nggak? Iya, nabi kami percaya. Sebelum namanya Ibrahim, apa namanya? Abraha. Salah. Gak ada sumber kamu kan. Kamu nggak kenal nabi kamu. Gini, kalian Bang Nazar, kalian itu menaturalisasi nabi-nabi Israel. Kalian masukkan ke kitab kalian tanpa kalian kenal siapa-siapa nabi itu. Dalam Alkitab jelas. Ya sudah, coba jelaskan. Sebelum namanya Ibrahim, namanya apa? Sebelum namanya Ibrahim, namanya apa? Silakan jawab. Maksudnya semua nabi kami harus dari Nabi Adam pertama sampai akhir. Bukan, Ibrahim dulu. Gini Bang, dalam Taurat sebelum namanya Abraham dia punya nama sebelumnya. jadi gini Pak Nasar, menurut pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu, Ibrahim itu sejak kecil sudah diberi nama Ibrahim, betul? Betul. Betul? Yang tegas dong. Betul. Betul. Tapi itu tidak begitu dengan Abraham, bapak orang percaya. Tidak. Berarti Ibrahim Tidak kamu begitu. bukan Abraham. Namanya waktu kecil bukan Abraham. Karena Abraham itu adalah nama pemberian dari Allah sendiri. Kamu Oke, jadi terus yang tadi sama Tulkin udah jelas. Makanya gini, makanya ini dua tokoh, dengerin. Makanya itu dua tokoh yang berbeda. Bapaknya juga beda. Bapaknya adalah bapaknya yang di Ibrahim kan Azar, betul kan? Di Al-Quran dari berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azar kan? Betul nggak? Betul. Nah, sementara bapaknya Abraham bukan Azar. Mereka udah bilang ke Mesir, mereka hanya menaturalisasi Nabi Israel. Nabi Bukan mereka Azar nama bapaknya. Nabi mereka cuma satu kok. Pak Nazar mau tahu nggak maksud Kaisar itu apa? Biar saya terangin Kak, Pak Nazar. Jadi begini Pak Nazar, saya terangkan bahwa dalam surah ke-6 ayat 74 itu dikatakan nama ayah Ibrahim itu adalah Azar. Nah, saya sudah bertanya konfirmasi atau yang tertulis di kitab kami yang sejalan dengan sejarah bangsa Yahudi, nama ayah Abraham itu dalam Kejadian 11 adalah Terah. Baik, saya udah tanya nih sama Yahudi ini bahwa gelar alias nama palsu nggak ada, nama nggak ada. Fix cuma satu namanya Terah. Nah, untuk pertanyaan Bang Pujangga Kristen tadi, kamu kenal nabi kamu nggak? Sebelum namanya Ibrahim, namanya apa? Nah, bangsa Yahudi itu memiliki sejarah Pak Nazar, bahwa dahulu kala sebelum dia dipilih Tuhan dan diarahkan Tuhan, namanya adalah Abram. Nah, setelah dia berangkat dari tanah kelahirannya Ur Kasdim, maka Tuhan mengganti namanya dengan Abraham. Itulah arti namanya Pak. Jadi setiap informasi yang dipilih oleh Yod-Heh-Vah-Veh itu tidak pernah tidak ada alasannya, pasti ada. Pasti ada.
Nah, kalau Bapak mau merujuk tadi seperti pertanyaan Bang Jack itu tentang syahadat tadi, Bapak harus bisa menguji. Jadi saya bilang, kalau mau berdiskusi itu enaknya kita itu by data. Jadi nggak ada hujat-hujatan, nggak perlu, Pak. Itu cara-cara yang gimana ya, yang di luar pendidikan lah, yang tidak ada edukasi. Nah, saya sering juga sering menyampaikan bahwa kalau memang kitab Bapak itu menyempurnakan, konteksnya menyempurnakan apa sih? Apakah menyempurnakan konteksnya mengganti, atau seperti yang dibilang Bang Pujangga tadi, menaturalisasi, atau mengubah cerita? Kalau memang menyempurnakan itu, Pak, dia nggak akan mengubah cerita sebelumnya. Kalau dia mau mengubah cerita sebelumnya, dia harus punya data yang kuat. Narasumbernya dari mana? Itu secara akademis, Pak. Jadi jelas, oh ini loh, kalian salah ini. Nama ayah Bram itu bukan Tera, tapi Azar. Ini buktinya, ini datanya. Narasumbernya ini. Orang tepat, gitu. Tapi kalau bicara keimanan, ya itu. Tapi kalau bicara keimanan, ya kita repot, Pak. Bahkan kalau bisa gini, kalau memang dia menyempurnakan, bahkan kalian harus lebih sempurna menjelaskan nabi-nabi itu. Nah, ternyata kalian banyak nggak tahu tentang nabi kalian. Di mananya yang nggak sempurna? Coba saya tanya deh. Kalau tanpa hadis, bisa nggak kalian menjelaskan siapa istri Adam? Maksudnya tanpa hadis? Nah, hadis itu kan dibuat kemudian dan itu kan bukan firman Allah. Nah, Iya benar. bisa nggak kalian tahu siapa istri Adam? Istri Adam. Kenapa kalau masalah istri Adam itu bukan hadis, Bang, itu tertulis di dalam Al-Quran. Iya, siapa namanya? Ayo tunjukkan dari ayo. Siti Hawa. Nggak ada. Coba tunjukkan dalilnya. Coba dicek. Ya, kamu nggak ngecek, saya sudah cek, nggak ada. Kan abang yang nggak percaya, abang aja yang cari maksudnya. Udah aku cari, Bang, dan nggak ada. Maka silahkan kamu sebagai kamu yang empunya kitab itu, coba paparkan di ayat mana ada itu Siti Hawa. Kalau memang kalian mengenal nabi-nabi kalian, seharusnya kitab suci itu menyempurnakannya, menjelaskannya dengan sempurna. Namun nyatanya zong. Coba silahkan tunjukkan datanya. Sekarang saya balik nanya, oke? Terus kalau No, tunjukkan dulu, Bang. Jangan ibaratnya gini, senjata kalian itu kalau nggak pandai menjawab, tanya balik gitu. Bukan. Makanya kalau ditanya itu jawab dulu, kalau sudah fix baru boleh tanya balik. Silahkan Bang Nazar. Kan saya kesini sebenarnya pengen sebenarnya aku kesini. Jangan sebenarnya, Bang. Jangan sebenarnya itu playing victim jadinya. Tunjukkan sama. Ya, silahkan. Ya, sorry Bang Najar, kepotong sama yang lain. Oke, siang saya Muslim coba bantu. Ya bukan bantu lah, mau coba jawab yang tadi ya mengenai apakah benar Al-Quran itu menyempurnakan. Nah ini kan memang kata-kata ini muncul sebenarnya perlu jawaban gitu kan. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kurang lebih sekitar 6.000-an ayat, sedangkan Alkitab itu kurang lebih sekitar 31.000 ayat ya. Apakah mungkin 6.000 ini bisa menyempurnakan yang 31.000 gitu kan? Ini kan menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya, salah satu jawabannya adalah karena informasi-informasi yang terdapat dalam Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa ternyata di dalam Alkitab itu terdapat beberapa ada istilah kalau dalam Al-Quran itu tahrif, artinya penyelewengan. Ada hal-hal yang penyelewengan secara teksnya, secara langsung atau maknanya. Itu yang Al-Quran sebutkan, bisa dilihat banyak ya, bisa dalam surat 4 ayat 46, kemudian dalam surat 5 ayat 13. Mungkin saya coba sebutkan salah satunya aja. Di Qiyas Al-Maidah ya, surat 5 ayat 13 disebutkan, wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalimah. Saya ada kata yuharrifuna al-kalimah amma mawadhihi. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, artinya bangsa Israel Yahudi pada saat itu banyak melanggar perjanjian dengan Tuhannya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Kenapa diantaranya? Karena mereka suka mengubah firman Allah dari tempat-tempatnya dalam kurung teksnya. Dalam Al-Quran disebutkan itu ada yuharrifuna al-kalimah amma mawadhihi,
ada kata lagi kalau di surat Al-Maidah ayat 41-nya itu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Ini dua kata yang berbeda. Al-kalima an mawadhihi, yang kedua min ba'di mawadhihi. Ini mempunyai makna kalau tadi teksnya yang dirubah. Kalau yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi, ini maknanya mereka mengubah kata-katanya Taurat dari makna yang sebenarnya. Ini makna ya. Boleh aku tanggapi Bang Maksbul biar jangan terlalu jauh. Begini Max, jika Al-Quran mau mengatakan demikian, itu ada dua konsekuensinya Bang. Yang pertama, kalau memang itu perkataan dari Tuhanmu, maka dia menunjukkan kelemahannya sendiri. Kelemahan apa itu? Firman-Nya yang terdahulu ternyata bisa diubah-ubah oleh manusia. Nah, kalau memang firman-Nya yang terdahulu itu bisa diubah, di mana bentuk kemahakuasaannya? Kenapa malah dia curhat bahwa aduh kitabku yang terdahulu sudah diselewengkan, udah diganti sama yang versi mereka. Ibaratnya kalau kita manusia, kalau kita punya karya kita diselewengkan orang, kita pasti nafsu untuk mengambil karya itu kembali dan memperbaiki kembali. Nah, ini tidak. Kitab Anda itu hanya sekedar menyalahkan, tapi tidak bisa membuktikan mana yang benarnya. Bahkan kalau saya tanya, Taurat versinya Tuhan kalian itu mana? Injil yang versinya Tuhan kalian itu mana? Itu konsekuensi pertamanya, ya. Dia menunjukkan kelemahannya bahwa kitab sucinya atau bahwa Tuhan kalian sudah gagal. Ada kegagalan Tuhan kalian, yaitu mempertahankan firman-Nya sendiri, hukumnya sendiri. Konsekuensi yang kedua, ibaratnya kalau kita dalam peradilan, contoh nih, aku menuduh orang merusak tanamanku, maka aku dong yang harus membuktikan. Kami yang dengar perkataan kamu terus. Dengar Nazar. Saya menanggapi perkataan itu. Iya, tapi ini nggak sempat kami jelaskan kalau kayak gini. Terus dengar kamu terus. Enggak, itu terlalu jauh. Satu aja saja. Iya, oke. Itu konsekuensi keduanya. Jika dalam peradilan, jika kita menuduh orang, maka kita harus buktikan. Nah, sekarang ada nggak? Begini. Iya, silahkan. Coba jelaskan tanggapan saya. Nggak usah dipotong dulu, habis nanti ini ya. kata Bang Makbul. Harus pakai data ya. Harus pakai data. Tunjukkan mana Taurat. Apa lagi? Kamu udah dibaca.